sebelum merdeka terdiri dari kerajaan-kerajaan yang kemudian bergabung dengan Indonesia. Tapi juga tidak menjadi negara federal seperti Amerika Serikat maupun juga Malaysia, karena negara federal atau sistem federal cocoknya atau untuk negara-negara kepulauan. Tapi kalau untuk untuk negara daratan, kalau negara kepulauan kalau pakai federal maka negara itu akan dengan cepat pecah menjadi negara-negara baru yang sebagaimana yang terjadi dengan Uni Soviet. Karenanya pilihannya adalah memang bukan kerajaan, bukan negara federal, tapi adalah negara kesatuan. Nah, tetapi jadi negara kesatuan ternyata juga tidak tiba-tiba. Belanda tidak suka Indonesia menjadi negara kesatuan. Karena kalau itu terjadi, Indonesia akan menjadi negara yang sangat kuat. Karena negara ngaco, merecokin Indonesia terus. Sejak dengan perjanjian Linggarjati, Indonesia hanya diakui 3 pulau saja. Sumatera, Jawa, dan Madura. Sampai kemudian melakukan agresi militer tahun 1948. Sehingga haruslah seorang tokoh dari Partai Masyumi kemudian menyelamatkan Indonesia dengan PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Dan selamatlah Indonesia. Tapi Belanda tidak mau berhenti di situ. Terus saja dilakukan penetrasi lagi dan kemudian dilakukanlah konferensi Bundar di Den Haag dan tanggal 27 Desember tahun 1949 mereka mengakui Indonesia merdeka tapi bukan NKRI, tapi Republik Indonesia Serikat, di mana Indonesia dibelah ke dalam 16 negara serikat. Dan negara-negara serikat itu kemudian berhimpun di negara serikat yang pimpinan tertingginya adalah Ratu Belanda. Nah, pada tanggal 3 April tahun 50, konferensi meja bundar ini hasilnya ditolak oleh fraksi Partai Masyumi atau Partai Masyumi, Partai Islam Masyumi. Maka Partai Islam Masyumi ini pada tanggal 3 April tahun 50 melalui ketuanya Muhammad Nasir menyampaikan sebuah kritik dan sekaligus pidato yang mengkoreksi agar Indonesia kembali kepada cita-cita Indonesia merdeka, yaitu NKRI, bukan Republik Indonesia Serikat. Alhamdulillah, pidato beliau yang beliau memang merupakan saripati dari apa yang beliau dapatkan dari aspirasi rakyat, dan juga telah beliau komunikasikan dengan pimpinan dari partai-partai yang ada di parlemen, termasuk Partai Kristen, Partai Katolik, dan lain sebagainya. Maka pidato beliau diterima, dan jadilah dengan mosi integral yang dipidatokan tanggal 3 April itu, Indonesia kembali kepada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi karenanya sudah sangat sewajarnya bila umat Islam juga menyelamatkan NKRI dan mencintai NKRI, karena NKRI ini justru adalah hasil perjuangan yang diusulkan atau diperjuangkan di DPR RI oleh seorang tokoh partai Islam, Partai Masyumi. Dan karenanya jangan juga umat Islam selalu dipojok-pojokkan menjadi anti NKRI, karena justru umat Islamlah yang dulu menyelamatkan Indonesia menjadi NKRI. Dengan demikian maka kita berharap kita semakin memahami tentang NKRI kita, tentang Pancasila kita, dalam keragaman-keragaman yang merupakan pelaksanaan daripada Bhinneka Tunggal Ika kita, supaya dengan itu maka kita semakin mengenal Indonesia, tapi sekaligus semakin menyayangi Indonesia, mencintai Indonesia, membelanya, dan mengkoreksinya bila kemudian dalam perjalanan ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang semestinya dilakukan dalam konteks 4 pilar MPR RI ini. Kalau demikian hormati, saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan bersilaturahim ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil wa nasrum minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan tadi paparan sosialisasi 4 pilar kebangsaan atau 4 pilar MPR RI. Bapak Dr. Haji Hidayat Nur Wahid telah memaparkan terkait dengan konsepsi dan beberapa hal implementasi. Tadi disinggung terkait dengan undang-undang pemilu, pilkada yang sekarang cenderung kurang mencari suasana hikmah kebijaksanaan di dalam permusyawaratan itu. Terus juga bagaimana implementasi Undang-Undang Dasar 45 misalkan terkait dengan SKB 3 Menteri yang terakhir ini. Hadirin yang kami hormati, waktu kita ke depan masih ada kurang lebih 25 menit. Untuk itu saya buka satu termin saja ya, tapi langsung untuk 4 penanya. Dan sudah ada yang mendaftar 2 orang di saya, yaitu Bapak Lukman Hakim, Bapak Rajiman, masih ada yang lain, Bapak Mulyadi, dan Ibu siapa?
Oh Bu Ipa. Satu lagi, nggak apa-apa deh. Ada? Ya? Siapa? Saya nggak pakai kacamata. Ya. Baik, hadirin sekalian, saya berharap kita bisa memperdalam, mengelaborasi terkait dengan implementasi tentang 4 pilar kebangsaan ini atau 4 pilar MPR RI. Misalkan bagaimana kemudian Pancasila yang 5 sila itu kemudian para penyelenggara negara akhir-akhir ini mencoba untuk sebagian daripada penyelenggara negara mengajukan rancangan undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila yang kemudian salah satunya memeras Pancasila menjadi Trisila, Ekasila, dan kemudian sementara ini dipending katanya. Terus juga banyak hal terkait misalkan bagaimana implementasi rasa kemanusiaan yang beradab itu, kemanusiaan yang adil dan beradab, begitu rakyat dikampanyekan 3M, ini kampanyenya nggak tanggung-tanggung, 17M. Gitu. Terjadi korupsi dari dana bantuan sosial. Rakyat dipertontonkan oleh para penyelenggara yang jauh dari semangat 4 pilar ini. Terutama semangat Panding Pader Pancasila. Termasuk terakhir bagaimana misalkan Undang-Undang Dasar 1945 terkait pilkada. Pilkada kita baru dengar saja ada seorang bupati di NTT yang ternyata warga negaranya asing. Ya, ini kan satu hal yang sangat luar biasa. Terlihat begitu rapuh dan lemahnya para penyelenggara negara kita ini. Malah seakan-akan bagi saya seharusnya yang perlu terus disosialisasi itu para penyelenggara ini terhadap 4 pilar kebangsaan kita. Karena mereka lah yang memutuskan banyak hal terkait dengan nasib jutaan rakyat Indonesia. Hadirin, silakan saya persilakan pertama Bapak Dr. Andes Haji Lukman Hakim untuk memberikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Haji Hidayat Nur Wahid yang kita hormati. Saya tidak bertanya, saya hanya ingin berharap karena Bapak wakil kami, pucuk pimpinan di MPR, DPR. Tentu hal-hal yang diputuskan menyangkut kami semua. Pertama, harapan saya pribadi dan mungkin masyarakat Pondok Pinang atau mungkin rakyat Indonesia. Jadilah partai PKS partai yang istiqomah. Yang saya pandang sekarang, alhamdulillah, PKS masih istiqomah. Alhamdulillah. Yang kita garisbawahi adalah dari partai Islamnya. Saya sudah tidak memandang partai yang lain-lain. Ya, apa itu namanya? Hanya masih memandang PKS. Satunya partai yang masih istiqomah. Maka saya berharap seterusnya ini bisa bisa dilanjutkan. Masa kini, masa akan datang. Ya kan ya? 1. 2, PKS akan mengusung bangsa kita ini, ya, utamanya umat Islam, dengan izzul Islam wal muslimin. Ya, dengan catatan Pak, tidak membawa bendera. Tidak membawa bendera, tidak mengusung bendera. Wallahu a'lam, di Pondok Pinang rame, entah di tempat lain. Kalau dikatakan anggota PKS, itu ubudiahnya beda. Kalau dikatakan PKS, itu ubudiahnya beda. Jadi ini bahaya, karena saya pikir kalau PKS itu, ingin saya, izzul Islam wal muslimin, tanpa mazhab.
mazhab apapun masuk semua. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, Hanafi, seterusnya. Jadi diterima oleh semua pihak. Harapan saya begitu. Karena saya waktu 5 tahun lalu, saya jurkam PKS di Pondok Pinang ini. Sama berapa orang anggota PKS di sini. Saya mundur diri. Ya karena rame. Ada dari Dewan Pusat, selembaran yang saya baca, bahwa nanti kalau PKS menang katanya, maulid hilang, kunut hilang, tahlil hilang. Ini ramai masyarakat. Saya bilang, ini coba lembaran ini, ya kan ya, kopnya dari pusat. Saya baca, bukan fotokopi, kopnya dari pusat. Semuanya ditandangin oleh pusat. Kamu tolong bicarakan dengan baik, jangan ini dikeluarkan kembali, itu isinya begitu. Ini bahaya. Saya mundur. Ya, jadi kepengen saya nih, insya Allah kalau PKS ini tidak membawa satu bendera khusus, ke depannya umat Islam mengusung PKS keseluruhannya, insya Allah. Ketiga, karena Bapak di sana wakil ketua MPR, sistem pemilu Pak, sistem pemilu tolong dirubah, jangan seperti ini lagi, bahaya Pak, bahaya. Kenapa? Orang bodoh, tenar, duit banyak kepilih, bodoh, tapi tenar, tapi uangnya banyak kepilih. Orang pinter, tapi nggak punya duit. Nah, kemudian nggak tenar, nggak kepilih. Ini bahaya. Jadi tolong sistem pemilu yang sekarang, yang udah berjalan, robah. Robah sistem apapun, mungkin kembali pada zaman Pak Harto, sebagainya, ya apa namanya bentuknya, silakan. Tapi tidak lagi bentuk yang seperti sekarang ini. Terakhir, harapan saya adalah PKS agar punya televisi khusus, stasiun televisi. Kenapa? Agar kita tidak dibohongi oleh media-media yang sekarang muncul di masyarakat, di televisi khususnya ini, berkembang, itu nggak benar, bohong, berulang-ulang bohong. Itu bahaya. Dan itu masyarakat terima apa adanya. Nah, barangkali PKS bisa menjembatani ini, ya kan ya, agar informasi yang benar itu benar. Jangan sebaliknya sekarang, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Bapak, itulah harapan saya. Mudah-mudahan harapan sipil saya dan harapan dari orang masyarakat Pondok Pinang bisa terkabulkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. lanjut kepada penanya kedua, yakni pengawas Pondok Pinang Bersatu, Bapak Haji Rajiman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid Imam. Masih Pak Rajiman. Yang mulia Wakil Rakyat kita di DKI, Al-Ustadz Herudin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami Haji Radiman. Asli Banyumas asli, tapi sudah jadi orang Pondok Pinang. Kapan-kapan Pak? Saya mantan RW 05 Kampung Baru Pondok Pinang. Inti pertanyaan saya yang terhormat kepada yang mulia Bapak Nur Wahid. Tadi Bapak sudah menjelaskan 4 pilar. Ini sebetulnya masyarakat secara umum udah tahu Pak. Cuma implementasinya, pelaksanaannya subhanallah. Ini khususnya masyarakat Pondok Pinang, mungkin juga seluruh Indonesia, wabil khusus kaum muslimin dan muslimat dengan kasusnya imam besar kita,
Ya, Muhammad Imam Rizik, Allahu Akbar. Yang saya cuman dengerin di TV, Pak Nur Wahid. Kata Kapolda ada kasus di tol 56 Jakarta Cikampek. Pertanyaan saya yang kami hormati Bapak Nur Wahid, kita sekarang baru duka, COVID duka. 6 laskar jihad fisabilillah, 6 orang yang sampai sekarang belum jelas proses hukumnya. Kami mohon kepada yang terhormat wakil rakyat kita yang ada di DPR, mohon ya Bapak bisa meluruskan kasus ini supaya tidak ada disinformasi di antara kita. Itu satu. Yang kedua, tadi menyambung Ustadz kita Lukman Hakim, Pak Nur Wahid, bahwa sekarang partai-partai sudah punya media elektronik. Satu, masyarakat Indonesia sekarang kehilangan informasi. Wabil khusus setiap Selasa malam ada Indonesia Lawyer Club. Sekarang informasinya bukan ditutup. Ini kata Tarni Ilyas, cuti, subhanallah. Ini kok ada media ini cuti ini ya. Mohon barangkali bahwa Bapak bisa menghubungi, kita punya Dewan Pers. Kok bisa ada pers yang sifatnya cuti? Kenapa? Saya pengagum Indonesia Lawyer Club. Kenapa? Kata Ustadz kita Lukman Hakim, beliau adalah media yang berimbang. Kira-kira gitu. Nah, itu satu. Untuk yang kami hormati Bapak Nur Wahid. Yang kami hormati Wakil Rakyat DKI, Hairudin, Ustadz Hairudin. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Hairudin. Saya mewakili warga masyarakat masyarakat Kampung Baru Pondok Pinang. Siap. Bapak pada saat dulu reses di Pondok Pinang, saya sudah sampaikan ada beberapa ya usulan SK Gubernur nomor 878 mengenai penataan kampung. Yang kita usulkan satu, nasib yang sampai sekarang ini sudah 65 tahun. 50 tahun menempati Kampung Baru, sertifikatnya enggak jelas. Baik. Baik. Ini relokasi pembangunan PDAM Pejompongan dari 65 coba. Cuma Bapak dulu saya sudah kasih berkasnya, mohon bantuannya. Satu. Yang Baik, siap. Siap. Masalah normalisasi. Yang dulu zamannya Ahok, itu kali Pesanggerahan, itu sudah dipatok-patok. Tapi sampai sekarang juga belum jelas. Kira-kira 2 poin. Yang terhormat kepada Bapak Nur Wahid, yang kedua masyarakat Kampung Baru Pondok Pinang, sesuai SK Gubernur 878, yang topiknya, temanya adalah penataan kampung. Dan saya bangga kepada gubernur kita yang kita pilih, yaitu Bapak Anies, satu-satunya Kampung Baru RW 05 se-Jakarta Selatan yang merdeka. Terima kasih Pak Gubernur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selanjutnya karena waktu ya, jadi saya mohon cukup 2 pertanyaan saja. Ya, maksudnya untuk satu penanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Wahid, apa yang telah kami hormati, apa yang telah Bapak paparkan tadi mengenai 4 pilar MPR RI, terutama Pancasila, berdasar Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Mungkin saya
pasal 2-nya, keadilan yang namanya keadilan manusia yang beradab. Begini Bapak, mungkin saya lihat dalam undang-undang dan beberapa kali amandemen yang telah yang nama Pancasila apapun undang-undang sudah beberapa kali diamandemen. Tapi KUHP yang telah 81 yang sampai saat ini belum ada penggantian KUHP tersebut, maka equality for law yang telah dianggap sebagai semua sama di depan hukum. Akan tetapi karena ini tidak ada yang membawa bahwa KUHP ini yang masih diadopsi oleh zaman Belanda, maka saya minta kepada wakil MPR, tolong dibenahi yang sudah ada dari universitas-universitas dan pakar-pakar hukum kita yang sudah diusung, tapi pun sampai saat ini belum ada yang terrealisasi. Mohon maaf, sering kita sebagai undang-undang KPU, sebagai undang-undang apapun cepat dan lancar. Kenapa undang KUHP yang untuk kepentingan masyarakat ini agar mengerti dan paham equality of law, sama di depan hukum, apa yang disampaikan tadi bahwa tidak tebang pilih, tajam ke bawah, puntul ke atas yang Bapak paparkan tadi. Yang kedua ini yang sangat krusial sekali yang saya mau sampaikan kepada Bapak. Sering kita mengatakan ini nanti ada pilkada. Apakah kita lupa Kepres 2000 yang telah ditentukan bahwa Jakarta ini pindah Kalimantan. Nanti ada undang-undang itu. Apakah sudah diselenggarakan akan dibawa di meja Bapak yang sebagai wakil MPR? Ini sangat krusial sekali, ada nanti karena DPRD tingkat 2 itu akan ada, udah pasti. Nah ini tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat, itu akan terjadi karena sudah disebutkan atau di parlemen sudah ditentukan dan disahkan oleh Bapak Presiden kita dan Wakil Rakyat Indonesia. Dua pertanyaan saya, equality for law, itu ya. KUHP-nya tolong diganti Pak. Jangan masih ada adopsi KUHP Belanda. Yang kedua, tolong sosialisasikan masalah nanti pilkada ini. Jangan terjadi segala sesuatunya. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf, kesalahan dari saya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembina Pondok Pinang Bersatu. Selanjutnya Ibu Muslifah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Hidayatul Wahid, saya senang sekali bisa, alhamdulillah satu-satunya dari organisasi profesi ya Pak yang diundang di acara ini. Saya teringat tahun yang lalu Pak, Bapak juga ikut bersama kami di gedung ini berdoa untuk perjuangan kesetaraan guru-guru PAUD di Indonesia ya Pak. Bapak mungkin masih mengingat bagaimana Bapak dan Bapak juga memimpin doanya. Pak, saya sebagai rakyat, Bapak wakil saya di MPR, perjuangan kami di MK, Mahkamah Konstitusi tidak berhasil. Walaupun kami guru-guru se-Indonesia sudah mempunyai gerakan Rp2.000 untuk membiayai sidang-sidang di MK tersebut, kami tetap tidak diakui sebagai guru aja gitu ya. Kami nggak ingin diangkat, apalagi sertifikasi, tidak. Yang kita tuntut tidak bukan itu Pak. Tapi sekarang pun Bapak, saya mengadu lagi sama Bapak bahwa kami di DKI Jakarta alhamdulillah sudah mendapatkan dana hibah yang sebesar 500.000 per bulan. Tapi kami sekarang bagaimana ya Pak? Sepertinya
dari Komisi E di DKI Jakarta itu, dari partai yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, mengobok-obok kami terus Himpaudi gitu Pak, untuk menjadi tunggangan mereka gitu Pak. Kami harus mengikuti peraturan beliau. Sebetulnya kami dari Himpaudi sudah punya ART yang tidak bisa dicampur tangan oleh orang lain. Kami punya marwah organisasi profesi kami. Ada beberapa hari yang lalu satu partai mendikte kami Pak, padahal Bapak sudah dari awal mendamping kami dalam berjuang ini Pak, tapi ada sekarang tinggal enaknya gitu ya, mereka mengatur-ngatur kami harus begini, harus begitu, bahkan mereka mengancam kami proposal akan tidak lagi dibuat oleh Himpaudi, proposal Dana Hibah, tapi oleh beliau. Itu Pak, kami mohon mungkin Bapak seperti janji Bapak akan ada undang-undang tentang pendidikan anak usia dini, mudah-mudahan kami 34 provinsi sudah ke Komisi 10 Pak bulan Agustus kemarin seperti rekomendasi dari Bapak, alhamdulillah sudah ditanggapi juga permohonan kami. Cuma itu tadi undang-undangnya sampai sekarang belum kelihatan dibahas. Itu saja pertanyaan kami Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terakhir dari Ibu Muslipah, beliau adalah Ketua Himpaudi Jakarta Selatan. Demikian Pak Haji Hidayat Nur Wahid, ada 4 tanya dengan beberapa pertanyaan. Masih ada waktu tersisa kurang lebih 10 menit. Kami persilakan kepada Pak Dr. Haji Hidayat Nur Wahid untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih pada Bapak dan Ibu semuanya. Luar biasa pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting dan sangat mendasar. Dan nanti ada juga sebagian ditujukan kepada Ustadz Khairuddin untuk nanti menjawabnya, termasuk yang terakhir tadi dari Ibu Musifah ya, tentang satu, nanti Ibu langsung terus terang aja pada Pak Khairuddin itu partai apa sih? Saya yakin bukan partai saya ya. Kok tega-teganya mau mengobok-obok Himpaudi. Saya kira hibah daripada APBD hendaknya tetap bisa diperjuangkan dan dipertahankan oleh Ustadz Khairuddin, dan apalagi beliau juga di Komisi E terkait dengan masalah ekonomi. Nanti beliau akan ikut menjawabnya juga, Ibu. Saya akan memulai terlebih dahulu dari Bapak Lukman Hakim, tadi yang telah menyampaikan tentang beragam hal ya. Saya ingin sampaikan kepada rekan moderator bahwa RUU HIP bukan lagi dipending, tapi dia sudah almarhum, sudah tidak ada, tidak ada lagi dalam prolegnas, sudah kita selesaikan, dan kemudian muncul masalah baru ketika pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang BPIP. Ini juga kami menolaknya. Masih dalam pembahasan, tapi PKS secara prinsip menolaknya, dan mudah-mudahan nanti akan bisa kita kawal selanjutnya. Adapun tentang harapan dari Ustadz Lukman Hakim tadi, untuk kami selalu istiqomah, jazakumullah khairan untuk harapannya dan mohon doanya, dan terima kasih untuk masukannya. Tapi saya ingin klarifikasi bahwa tadi selebaran itu saya pastikan itu adalah hoax, itu bukan dari DPP PKS. Itu sudah selebaran lama Bapak, itu lama sekali itu selebaran. Tapi itu selebaran fitnah yang selalu muncul menjelang pilkada, menjelang pemilu. Dan begitu saja sayangnya masih saja banyak umat kita yang menjadi korban daripada fitnah semacam ini. Bahwa PKS itu ya maulid, ya tahlil, ya apa namanya, ya kunut dan lain sebagainya, ya itulah pekerjaan kita sehari-hari. Dalam artian bahkan kalau Bapak cukup cermati di DPP PK saja diselenggarakan maulid yang mengisi Al-Walid Al-Habib Almarhum Al-Habib Ali Abdurrahman Assegaf, itu beliau mengisi, Kiai Haji Syukron Ma'mun juga mengisi, Kiai Haji Rashid Abdullah Syafi'i juga mengisi. Jadi begitulah Kiai Haji Munahan Muhtar Ketua MU kita juga biasa mengisi di acara kita. Jadi memang penting juga, ini harapan saya juga agar para tokoh kita untuk mengembangkan tabayun, klarifikasi. Jadi Bapak bisa klarifikasi langsung ke saya atau klarifikasi langsung ke Ustaz Khairuddin. Kalau ada di lapangan ada 1-2 yang berbeda, ya itu bagian daripada yang kita klarifikasi, berbedanya di mana sih? Karena kalau kita mempergunakan izul Islam wal muslimin ahlus sunnah wal jamaah, memang kan ahlus sunnah wal jamaah sendiri, kalau dari fikihnya kan ada 4 mazhab gitu ya. Kalau dari sisi akidahnya ada 3. Kalau dari sisi tasawufnya ada 2. Jadi selama masih dalam koridor ini, bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan Ahmadiyah, bukan liberal, bukan komunis, ya harusnya tetaplah dalam koridor besar yang tadi tidak membawa bendera itu justru. Nah, karenanya yang kami suarakan Ustaz Lukman Hakim, jazakallah khairan, kita ingin bukan hanya izul Islam wal muslimin, tapi izul Islam wal muslimin wa Indonesia juga gitu. Sehingga dengan demikian maka menyatulah kita dengan
bangsa ini menjadi satu yang tidak terpisahkan. Tapi insya Allah kalau sekarang ketua Majelis Syuronya orang nomor 1 di PKS itu kan seorang Habib ya, Habib cucu dari beberapa pahlawan nasional, pendiri Al Khairat, dan beliau pernah jadi menteri sosial, pernah menjadi duta besar di Saudi Arabia, beliau belajar agamanya sampai S1, S2, S3 di Medina, beliau senior saya. Kalau seorang Habib, saya kira sudah sangat difahamlah, tidak mungkin seorang Habib kemudian melakukan apa yang tadi Ustaz Lukman Hakim sampaikan, itu sekali lagi itu adalah hoax, itu tidak benar. Dan kami siap untuk dikoreksi, beri masukan, tetapi bagus sekali kalau kemudian dilakukan tabayun terlebih dahulu, sehingga sebelum antum mengambil sikap, semuanya sudah ala bayinah. Yahya man hayya an bayinah, dan itulah yang semestinya. Yang berikutnya terkait dengan masalah sistem pemilu. Nah, sistem pemilu ini kami berkali-kali mengupayakannya, Pak. Di DPR, ini pembahasan di DPR, sebenarnya bukan di MPR. Sistem pemilu itu dibahas di Komisi 2 di DPR. Dari tahun 2009 kami sudah membahas untuk mengkoreksi sistem yang ada ini. Tetapi lagi-lagi mentoknya, lagi-lagi kalau voting, mayoritas mereka tidak menyepakati apa yang kita pikirkan, apa yang kita perjuangkan. Jadi inilah bagian daripada realita perjuangan melalui jalur di parlemen, itu salah satu di antaranya memang memerlukan jumlah suara yang lebih banyak lagi. Mudah-mudahan kalau nanti jumlah suara PKS lebih banyak lagi, kita bisa memperjuangkan apa yang Ustadz usulkan tadi, itu sudah menjadi bagian dari yang selalu kita perjuangkan. Sistem pemilunya berubah, sistem pilkadanya berubah, sistem presidensial threshold-nya berubah, parliamentary threshold-nya berubah, tetapi lagi-lagi kami akan mentok ketika kemudian dijedotkan begitu ya dengan sekedar voting atau jumlah banyak-banyakan fraksi. Kemudian tentang TV sendiri, terima kasih. Ini juga berkali-kali menjadi bahasan kami. Sesungguhnya kami sangat memahami tentang pentingnya media, TV, ya media online seperti Detikcom dan lain sebagainya, supaya kita bisa menyelenggarakan kegiatan kita secara mandiri, secara maksimal. Ini sudah menjadi keputusan sesungguhnya, tapi ternyata juga pada tingkat implementasinya bukan suatu yang mudah. Tapi terus kita akan upayakan. Kita mempunyai TV PKS memang, PKS TV, tapi masih sangat terbatas. Modal ini akan kita kembangkan terus sehingga nanti bisa merealisasikan apa yang menjadi harapan daripada Ustaz Lukman Hakim dan juga Ustaz Rajiman yang berikutnya, yang intinya adalah sama, yaitu perlunya PKS mempunyai media. Bagus bila saya ke Ustaz Rajiman. Kalau ini difahami sangat bagus, tapi memang saya sepakat dengan juga Ustadz moderator kita, Ustadz Lukman dan Ustadz Rajiman, bahwa memang harusnya yang mendapatkan sosialisasi terus-menerus adalah para pimpinan negara. Dan MPR sesungguhnya ketika melakukan sosialisasi, sebelum kita sosialisasi ke rakyat, kita sosialisasikan dulu kepada anggota MPR, anggota DPR, anggota DPD, kepada kabinet, pimpinan lembaga negara, itu yang pertama kali kita sosialisasikan kepada mereka. Jadi sebelum ke rakyat, ke mereka dulu. Tapi memang begitulah permasalahan pada tingkat pengambilan keputusannya, seringkali kemudian terjadi kondisi-kondisi yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Adapun terkait dengan masalah proses hukum, ya ini lagi-lagi Bapak, kalau Pak Rajiman cukup cermat mengikuti berita gitu ya, PKS lah termasuk partai yang berada di garda terdepan membela nasib daripada 6 syuhada di kilometer 50 itu, atau kasus Ustaz Habib Rizik Syihab. Sampai pada waktu itu Habib Abu Bakar Habsyi, anggota PKS, sekarang menjadi sekjen daripada PKS, beliau menegaskan siap untuk menjadi penjamin penangguhan penahanan daripada Habib Rizik Syihab. Pak Mardhani Alisera juga menegaskan tentang kesiapannya itu dan bahkan mendampingi bagaimana agar para syuhada itu bisa kemudian dikeluarkan. Termasuk juga mendampingi memperjuangkan haknya di Komnas HAM. Termasuk juga saya secara terbuka menyampaikan bahwa mengkritisi Komnas HAM, bahwa yang disimpulkan oleh Komnas HAM bahwa tidak terjadi pelanggaran HAM berat itu tidak sesuai dengan fakta, bahwa terjadilah pelanggaran HAM berat dan lain sebagainya. Jadi secara prinsip kami terus mencoba untuk mengawal dan memperjuangkan, tapi lagi-lagi ini ketika kemudian mentoknya adalah kepada kekuasaan, memang memerlukan jumlah suara yang lebih banyak lagi, sehingga kemudian pressure itu, penyuaraan itu bisa lebih kuat lagi, dan inilah PKS sekarang ini baru mempunyai 50 anggota, tapi kalau dari sisi pembobotan perjuangannya, insya Allah PKS mencoba melakukan semaksimal yang dia bisa lakukan, dan itulah yang bisa kami lakukan sampai hari ini, karena kami bukan yang memutuskan, dan itu adalah bagian daripada yang penting untuk menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Betul,
Berikutnya tentang masalah KUHAP. Ya, KUHAP ini sudah lama menjadi pembahasan di Komisi 2 di DPR. Tapi lagi-lagi tidak selesai, dan tidak selesai. Tahun yang lalu hampir disahkan, tapi kontroversinya juga masih terlalu banyak, sehingga kemudian tidak selesai lagi. Pada periode ini itu menjadi bagian daripada prolegnas, mudah-mudahan akan selesai. Tapi intinya adalah bahwa pembahasan tentang KUHAP sudah menjadi agenda di DPR, mudah-mudahan akan bisa terselesaikan pada periode ini. Untuk terkait dengan pilkada, ya undang-undang tentang pilkada memang menjadi bagian dari yang layak untuk dikritisi. Tadi saya sampaikan di depan, ada hal yang krusial ketika mereka ingin menggabungkannya di tahun 2024. Tapi kalau terkait dengan undang-undang tentang ibu kota negara, ini sekarang memang sudah menjadi bagian dari para rancangan undang-undang. Tapi kami PKS menolaknya. Kami menolak dengan sangat gamblang dan argumentatif. Pertama karena memang ini tidak pernah menjadi programnya Pak Jokowi pada waktu kampanye. Pak Jokowi tidak pernah nyebut tentang perubahan ibu kota. Coba pada waktu itu misalnya beliau kampanye bahwa akan merubah ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, saya yakin beliau tidak akan menang di dalam pilkada pada pilpres yang kemarin itu. Kemudian juga apa perlunya Jakarta diubah? Kalau babnya adalah karena banjir, di sana juga banjir. Kalau babnya adalah terkait dengan gempa bumi, justru di sana sangat mengkhawatirkan. Banjir besar di Kalimantan Selatan, kemudian gempa bumi di Sulawesi Barat, gempa bumi juga di Sulawesi Tengah. Di seberang situ ada ibu kota baru. Jadi ibu kota baru itu sangat dikepung dengan potensi bencana alam yang sangat dahsyat. Jakarta malah lebih aman dari sisi itu. Bahwa ada banjir, nah itu kan dulu Pak Jokowi mempunyai janji mengatasi banjir Jakarta gampang kalau dia jadi presiden. Nah sudah jadi presiden periode kedua, malah pindah. Harusnya itu yang dituntaskan, jadi yang dulu disampaikan. Jadi kami PKS menolak perubahan ibu kota ke Kalimantan itu, dan rancangan undang-undang itu pun juga kami kritisi dan kami tolak dengan argumentasi yang kuat bahwa ada masalah di Jakarta, ya kita atasi, tapi bukan mengatasinya dengan memindahkannya ke kawasan yang lain yang anggarannya juga nggak jelas. Kalau itu akan mempergunakan anggaran asing, lah di mana kedaulatan kita, masuk kedaulatan Indonesia digadaikan oleh bantuan asing. Dan padahal ibu kota negara di situ ada kantor kepresidenan, kantor lembaga-lembaga tinggi negara, dan itu akan menjadi sangat rawan kalau itu semuanya adalah bantuan dari asing, dan apalagi kalau utang dari asing. Yang terakhir, Ibu, terima kasih untuk masukannya. Jadi tentang rancangan undang-undang tentang pendidikan, memang itu sudah menjadi usulan kami, Ibu. Usulan kami untuk revisi undang-undang tentang pendidikan dengan memasukkan ayat atau pasal tentang guru PAUD dan guru-guru PAUD, itu sudah menjadi usulan kami. Tapi memang yang menjadi masalah adalah DPR tidak bisa membahas seluruh undang-undang dalam waktu bersamaan. Ada yang disebut sebagai rancangan undang-undang prioritas. Nah, prioritas tiap tahun itu ya apalagi dalam kondisi COVID-19 ini memang semakin menjadi tidak bisa banyak. Tetapi bahwa dia sudah menjadi usulan, ya dia sudah masuk menjadi usulan, ya tinggal lagi nanti pembahasannya. Mohon didoakan lagi Ibu agar pembahasannya bisa kita laksanakan dengan maksimal. Tapi saya berharap Ibu bisa nanti menyebutkan kepada Pak Khairuddin sekalipun barangkali melalui jaringan pribadinya begitu ya, partai apa sih atau fraksi mana yang kemudian mendikte semacam itu, dan apalagi kemudian akan mengatur-ngatur gitu ya. Seharusnya ini adalah proses terbuka yang melalui mekanisme di DPRD, melalui APBD, apalagi ini adalah HIPA. Kami tetap mendukung perjuangan Pak Udi, Ibu, tapi sekali lagi perjuangan kami juga akan sangat diukur nanti dengan sejauh mana kami mempunyai anggota DPR yang bila semakin banyak, potensi untuk memenangkannya pun juga semakin besar. Saya kira demikian Bapak Dwi yang saya hormati, saya sudah menjawab beragam yang ditanyakan, dan mungkin Ustaz Khairun akan menjawab beberapa hal yang tadi secara khusus ditanyakan kepada beliau, termasuk pembelaan terhadap anggaran untuk Himpaudi tadi. Ustaz Khairuddin, dipersilakan. Ya, baik. Jazakallah Ustaz Dr. Muhammad Ibn Wahid. Saya berterima kasih atas pertanyaan yang telah dilakukan. Yang pertama mengenai sertifikat tanah, yang kedua mengenai Himpaudi, Ibu Musyrifah. Untuk permasalahan tanah di Jakarta ini memang permasalahan kita bersama, karena memang tanah itu tidak ada dinas pertanahan DKI. Tanah itu terpusat di nasional, BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ya, sampai-sampai kita DPRD saking banyaknya pengaduan tentang tanah membuat pansus
untuk masalah sertifikat. Pansus sertifikat yang kita tujukan untuk meneliti lebih jauh di mana letak permasalahan di BPN. Anggaran kita gelontorkan tiap tahun, tetapi permasalahan sertifikat warga Jakarta yang dibiayai oleh negara banyak permasalahan. Insya Allah nanti dalam kesempatan berikutnya saya akan datang ke sana ketika reses atau dipersilakan ya warga Pondok Pinang Bersatu terkait dengan masalah pertanahan datang ke Dewan lantai 6 di fraksi PKS setiap Selasa jam 10 sampai jam 3 sore. Untuk bantuan Himpaudi, ya ini uang negara, ini uang rakyat. Pendapatan asli daerah dipungut dari 13 jenis pajak, ini uang rakyat, bukan uang partai. Ini dihimpun oleh negara, ya kewajiban negara membina semua lembaga pendidikan karena pendidikan adalah hak masyarakat. Pendidikan itu adalah kewajiban negara, maka negara wajib membiayai, bukan dari partai tertentu. Jadi kami pastikan bahwa itulah uang negara, itulah uang rakyat. Jadi insya Allah silakan datang ke DPRD lantai 6 ya untuk kita bahas bersama, kita carikan solusi agar yang menjadi hak masyarakat, hak lembaga pendidikan termasuk Himpaudi tidak dihambat oleh siapapun, ya. Tapi memang miris, ya, Bapak Ibu sekalian, para tokoh masyarakat, seandainya saja PKS punya palu, ya, memegang palu kekuasaan, pemenang pemilu di Jakarta, pemilu legislatif, dengan demikian PKS akan memegang palu keputusan. Kalau itu yang terjadi, insya Allah lebih mudah kita akan membuat keputusan, ya. Insya Allah mudah-mudahan tahun 2024 ya PKS dapat dukungan luar biasa dari seluruh masyarakat sehingga kita bisa memperjuangkan semua kepentingan masyarakat. Ya, tadi apa yang disampaikan oleh Said Hidayat Nur Wahid benar, PKS tidak pernah mengklaim itu perjuangan mengeksploitasi ya bantuan pemerintah ya yang dengan mengatasnamakan partai. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bu Musyrifah, silakan ke DPRD lantai 6, kita akan berikan solusi bersama, langsung bersama Kepala Dinas Pendidikan, langsung bersama Kepala Anggaran, ya, Kepala Banggar, biar nanti bisa dijelaskan secara gamblang. Demikian barangkali karena sudah asar, saya kembalikan kepada Bu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pada Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid, Bapak Dr. Andes Haji Khairuddin MSI, dan segenap hadirin tamu undangan atas partisipasinya di acara sosialisasi 4 pilar MPR RI ini. Dan kesimpulannya ada pada hadirin sekalian semua, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim di acara selanjutnya. Terima kasih dari saya sebagai moderator, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih, Alhamdulillah telah disampaikan konsepsi 4 pilar yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Agar setiap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan bahwa 4 pilar tersebut adalah prinsip moral keindonesiaan yang memandu tercapainya kehidupan berbangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Saudara sekalian, mohon maaf dari kami berdua apabila kami ada kekeliruan dalam mengucapkan kata, dalam menyebutkan nama, dalam menyebutkan gelar, dan sebagainya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada sesi foto bersama.